Hunter Andreas melaju kencang di landasan pacu Pangkalan Udara Brandis dengan pesawat interceptornya. Ini adalah pesawat yang sangat istimewa. ME-163 Comet, satu-satunya pesawat bertenaga roket yang pernah digunakan dalam pertempuran. Dan pada saat itu, ini adalah pesawat tercepat di dunia. Andreas perlahan menarik tuas kemudi dan beberapa saat kemudian menariknya dengan keras, terdorong ke kursinya saat pesawat melesat ke langit. Penunjuk kecepatan udaranya melampaui 400 mil per jam. Ia bergabung dengan 15 pilot lain, semua mengendarai Comets untuk mempertahankan pabrik bahan bakar dari serangan sekutu. Ini akan menjadi misi Comet terbesar sepanjang sejarah. Comets terbang hampir vertikal dengan kecepatan yang memusingkan. Gaya G mendorong Andreas ke kursinya. Pesawatnya terguncang, dan dalam sekejap, ia muncul ke langit biru dan sinar matahari yang cerah. Andreas mengubah mesin ke mode idle untuk menghemat bahan bakar dan menstabilkan pesawatnya. Dan apa yang ia lihat selanjutnya membuatnya terpesona. Ia terkejut melihat barisan panjang seolah tak berujung, berisi 2.000 pesawat sekutu terbang lurus menuju target mereka. 900 pembom dan 1.100 pesawat pengawal dalam formasi rapat. Comets melihat target dan menyebar. Andreas dan temannya Jacob Bollenrad memulai glide berkecepatan tinggi yang dirancang untuk Comets. Saat mereka mendekati formasi musuh yang besar, Andreas melirik Bollenrad, tahu bahwa penerbangan ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Bollenrad memisahkan diri untuk memulai serangannya. Andreas menekan throttle dan menukik ke arah formasi. Pembom-pembom itu tampak semakin besar. Perbedaan kecepatan membuatnya terasa seolah-olah seluruh formasi hanya diam di tempat. Dengan jendela waktu yang hanya beberapa detik, ia membidik dan menembak. Meriam kembar 30 mm-nya meraung, melepaskan rentetan peluru yang cepat, menghujani sayap B-17 sebelum ia menukik di bawah formasi, dan terbang keluar jangkauan tembakan pertahanan mereka. Ia telah menyebabkan kerusakan, tetapi belum sampai fatal. Jauh dari cukup. Andreas menonton saat formasi itu membuka pintu bom mereka dan muatan mematikan dilepaskan ke pabrik di bawah. Andreas masih memiliki beberapa menit bahan bakar dan ingin melakukan hal lain. Formasi B-17 berbalik menuju pangkalan. Fortresses yang terluka tertinggal di belakang. Target sempurna untuk seorang pemburu. Andreas berbalik untuk serangan lain. Ia berbelok di bawah formasi, meluncur untuk menghemat bahan bakar yang berharga. Bentuk raksasa pembom-pembom itu menjulang di atasnya saat ia menempatkan diri di bawah target. Lalu, ia mendorong throttle ke maksimum dan merasa seperti ditendang dari belakang saat roket melepaskan kekuatannya. Menghabiskan sisa bahan bakar Comet untuk mendorongnya hingga hampir 600 mil per jam. Andreas menarik stick dan naik ke udara, menyerang dari bawah. Namun, penembak meriam bola B-17 melihatnya datang dan dengan cepat memutar meriamnya untuk menghadapi serangan Andreas. Pilot Jerman itu mengarahkan bidikannya langsung ke targetnya dan membuka tembakan. Salah satu meriamnya macet, tetapi ia sudah terlambat. Pada saat yang sama, penembak meriam bola berhasil mengarahkan senapan mesin kembarnya untuk mengintersepsi Comet. Senapan mesin meraung dan kedua pria itu saling menembak. Andreas mempertahankan jalurnya saat peluru 50 kaliber melesat di sekitarnya. Meriam 30 mm terakhir Cometnya menghantam bagian bawah B-17. Ini seperti kelelawar dari neraka dan sama sulitnya untuk ditembak. Tapi kemudian pilot Amerika itu menemukan sasarannya. Peluru menghantam kanopi. Peluru itu melesat melalui kokpit. Pecahan peluru menghantam Andreas di atas mata kirinya. Dan sisa peluru menembus plat logam di belakangnya dan masuk ke tangki bahan bakar. Kepercayaannya pada pesawatnya langsung hilang. Tangki bahan bakar di belakangnya penuh dengan zat yang bisa menyebabkan ledakan spontan dan melelehkan kulit pilotnya. Andreas mencoba berbalik dan melarikan diri dari B-17. Dia harus keluar dengan cepat. Dia segera menukik menjauh dari formasi. Peluru penanda meleset, tapi dia lolos dari cengkraman mereka dalam hitungan detik. Andreas tahu pesawatnya kemungkinan akan meledak. Jadi dia dengan tenang tapi cepat melepas sabuk pengaman dan meraih kanopi. Tapi kanopi tidak bergerak. Ayo bergerak. Dia menggandakan usahanya, mendorong dengan sekuat tenaga melawan arus udara yang menahan kanopi. Dia tidak tahu, dia sedang diamati sepanjang waktu. Komandan Squadron 336, Kapten Fred Glover, telah mengamati Andreas dari kokpit P-51 Mustang-nya.
Itu dia, cegat. Melihat jejak asap komet, dia berbelok ke kanan untuk mencegat dan meluncur di belakang pesawat Andreas yang rusak. Andreas melihat Mustang dan kembali memegang stick, mendorongnya ke depan dalam upaya untuk menukik. Sementara Mustang melepaskan